Kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk yang uji profisiensi. Ya, jadi uji profisiensi itu dari suatu kumpulan hasil analisis dari laboratorium-laboratorium yang sudah memberikan hasil analisisnya itu diuji secara statistik. Minimal ada 8 pasang data. Makanya tadi kan sampelnya sampel A dan sampel B. Itu jadi pasangan data. Jadi dari laboratorium A, sampel A-nya berapa, sampel B-nya berapa. Dan kita mengujikannya ya silakan uji biasa aja gitu. Ya, sekurang-kurangnya ada 8 pasang data. Artinya apa? Ada 8 pasang data itu minimal, ada 8 lab yang ikut. Tapi kalau misalnya kita udah cari-cari terus cuma ada 6, ada 7, analisis saja. Artinya apa? Lakukan uji statistik aja. Ya, seperti itu. Ya, jadi misalnya seperti itu. Nah, tahap pertama ya yang harus Anda uji itu adalah menentukan homogenitas data. Jadi data yang dari laboratorium itu homogen apa enggak? Ya, pakai uji yang tadi, Pak. Ya, tidak perlu seperti itu. Ya, tidak perlu pakai uji yang seperti itu, tapi kita hanya lihat dari grafik saja. Jadi Anda buat histogramnya aja. Jadi buat histogram. Ya, jadi Anda buat histogram atau diagram batang. Ya, yang di bawah adalah nama labnya, yang sebelah kiri adalah hasilnya berapa. Nah, di sini dikasih contoh juga. Ya, histogramnya dikasih contoh. Ya, kalau datanya seperti yang histogram yang ini, halaman 10 dari 19 ini, itu enak ya. Kemungkinan kan terlihat tidak ada yang pencilan, tidak ada yang outlier ya dari si datanya, nggak ada yang outlier dari si data. Kenapa? Datanya hampir merata nyebarnya. Nah, ini sudah langsung bisa hitung yang namanya robust z-score. Robust z-score itu digunakan untuk apa? Untuk menentukan bahwa satu laboratorium kompeten diperingati atau outlier. Itu. Nah, nanti ada dua kriteria, outliernya within atau between. Jadi misalnya antar laboratorium kita tidak outlier, ternyata di dalam laboratorium kita outlier. Kenapa? Karena nggak sama. Nanti kita bisa hitung di bagian belakang. Nah, kalau di halaman 10 dari 19 ini dia langsung bisa digunakan. Nah, terus kemudian kalau ada di halaman 11 ini, ya hasil analisis asam benzoat untuk contoh S1. Nah, itu yang 11 ya, lab nomor 11, kode lab nomor 11, itu dia paling kecil sendiri dan nomor 7 dia paling tinggi sendiri. Jadi histogram itu nanti dibuatnya adalah mulai dari yang kecil sampai ke yang besar. Ya, dari yang mulai nilai kecil sampai nilai yang besar. Artinya apa? Dalam menguji robust score pun itu diurutkan dulu datanya. Ya, lab A ini kecil, lab B rada gede dikit. Jadi dari mulai kecil dari yang besar diurutin dulu. Ya. Oke, kenapa saya lebih tekankan di pengujian-pengujian ini adalah siapa tahu nanti Anda kerja di lab. Gitu ya. Jadi Anda tahu robust score-nya seperti apa. Ya bisa jadi kan misalnya Anda kerja di Indofood terus ternyata Anda dipindahkan ke Indofood yang lain lagi tapi di daerah atau di bagian lab gitu ya. Kan itu kan new challenge buat kalian ya, new challenge buat kalian sehingga apa nanti Anda bisa bertambah ya. Biasanya kalau dipindahkan ke satu tempat ke daerah yang lain itu biasanya kan promosi jabatan ya seperti itu. Tapi ya harus di tempat yang nggak enak dulu ya, kecuali kamu ownernya atau anaknya ownernya ya gitu. Oke, sampai sini ya. Jadi ini nanti kita putuskan apakah nomor 11 dan nomor 7 itu diambil atau enggak. Nanti dengan uji namanya uji Dickson. Ya, jadi nomor 11 dan nomor 7 apakah nanti akan diambil datanya atau enggak. Sehingga kalau misalnya seandainya nomor 7 dan nomor 11 itu dia tidak diambil datanya sudah otomatis dia outlier. Ya, sudah otomatis dia outlier. Karena kalau datanya dikumpulin semuanya nanti nggak benar datanya ya. Gitu. Ya, jadi nomor 11 dan nomor 7 bisa jadi nanti kalau dikeluarin ya bisa jadi dia memang outlier. Ya, kalaupun dihitung nanti udah pasti outlier. Jadi robust score udah pasti outlier. Justru malah merusak data yang lainnya ya. Oke, ini untuk yang ini. Terus kemudian ada kalanya datanya gini, naik terus. Nah, kalau kayak gini kesepakatan dari kan adalah nggak bisa. Berarti di sini uji homogenitasnya kemungkinan yang ada masalah. Karena membuat sampel itu tidak gampang, Nak.
ya. Jadi membuat sampel untuk apa dibagikan ke lab yang lain itu tidak gampang, ya. Jadi harus memang ada ininya, apa namanya, ada ketentuan-ketentuannya. Oke. Nah, dari sini. Ini jelas kalau yang seperti ini ketentuan dari si apa dari kannya itu adalah di apa namanya di eh, kasih datanya seperti ini aja. Gitu ya. Bisa jadi karena memang ada masalah di homogenitasnya atau mungkin sampelnya berubah. Nah, ini kan analisis CR dalam air karena memang beberapa sampel itu di jalan aja bisa berubah, Nak. Ya, kalau kadar air, kadar abu, kalau asal kamu pakai apa namanya kemasannya bagus nggak berubah. Tapi kalau misalnya kayak CR senyawa, ya CR itu bisa jadi CR 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah itu gitu. Tapi kalau CR7 enggak ya, Cristiano Ronaldo 7 nggak berubah dia, berubah lebih tua. Ya oke. Oke ya, jadi ada 3 tadi yang udah langsung bisa dikerjakan. Ada yang harus uji Dickson dulu untuk mengetahui ini dikeluarin atau enggak, atau memang apa adanya seperti itu, ya, karena memang sampelnya susah. Oke, lanjut. Nah, uji Dickson ini ada rumusnya, ya, silakan Anda belajar sendiri, ya. Ini gampang kok, gampang, cuma diputuskan. Dan ternyata hasilnya adalah, nah ini. Maka data 7 harus dibuang. Ya, data lab 11 juga harus dibuang. Ya, lab 7 dibuang, 11 juga dibuang. Oke. Ya. Nah, ini adalah sekarang kita beralih ke yang namanya robust Z-score. Mungkin ini tidak terlalu panjang, ya, mungkin, tapi ngitungnya susah. Ya, oke. Udah saya yang robust Z-score nanti saya masukkan dulu ininya apa namanya si udah ada kok, udah ada ininya, udah ada template-nya, ya, gampang, tinggal masukin aja, ya, gitu. Ya, ada robust Z-score. Oke. Nah, data 20 hasil analisis yang digunakan oleh laboratorium diujikan secara statistik menggunakan metode robust Z-score. Parameter diambil adalah ZWI, ya itu adalah Z-score untuk between laboratories dan ZWI adalah within laboratories Z-score. Artinya apa? Z untuk di dalam laboratorium dan di luar laboratorium. Between itu berarti di antara. Ya, oke. Ya, untuk menghitung ZWI kita harus ngitung SI dulu. Nah, ini udah ada rumusnya. SI sama dengan AI plus BI. Jadi si lab, satu lab ini, jadi nanti kan dibuatnya ke kanan, ya, dibuatnya ke kanan itu apa namanya si perhitungannya dibuat perhitungan ke kanan, SI-nya berapa, ya ZBI-nya berapa, ya terus kemudian ZWI-nya berapa, gitu. Jadi ke kanan. Jadi kan ada data A dan data B. Data A tambah data B dibagi dengan akar 2, itu adalah SI. Sehingga ZBI adalah SI dikurangi median. Median itu apa? Median. Median adalah nilai tengah. Nilai tengah dari SI. Ingat dari SI, bukan dari si ininya ya. Dari SI. Ini nilai tengah dari si SI. Oke, nilai tengah dari SI. Ya, jadi SI, jadi misalnya ada 10 laboratorium, SI-nya dihitung semuanya, terus kemudian nilai tengahnya berapa. Oke, terus kemudian ada IGR dari SI. IGR. IGR ternormalisasi. Ya, IGR. IGR adalah interquartile ring. Ya, IGR adalah interquartile ring atau selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Jadi itu IGR adalah kuartil ketiga dan kuartil keempat. Pak, nanti kan susah, Pak. Makanya perlu Anda pakai kalkulator yang bagusan. Jangan pakai yang kayak gini, nggak bisa. Ya, ada kalkulator yang bisa menentukan mediannya berapa. Ya, jadi kamu masukin data, ya, terus kemudian masukin data SI-nya, gitu ya. Ya, terus kemudian dicari Q3-nya berapa, Q1-nya berapa, Q2-nya berapa. Q2 adalah median, nilai tengah. Ya, ya, jadi karena kita nanti ujiannya online ya, kalau saya sih udah mending kerjain aja di komputer, ya, gitu ya. Oke, gitu ya. Nanti adalah triknya saya bikinin aja. Wah, ngerjain kalau di komputer 15 menit selesai toh, kamu udah siapin semuanya di situ, tinggal masukin angkanya keluar jeger gitu, asem kayaknya. Ya.
Oke ya, jadi kalau dulu pakai kalkulator tuh enak kalkulator. Saya suka ngeledekin tuh ya. Jadi kalau pakai kalkulator yang 991 yang ID Plus itu ada Q3-nya berapa, Q1-nya berapa, Q2-nya berapa. Pak, nggak punya duit buat beli, pakai otakmu ya. Q3 nanti ada perhitungannya. Anda silakan cari sendiri Q3 seperti apa, Q1 seperti apa. Ya. Oke. Ya, nanti tinggal ini aja, tinggal kita masukin ke itu aja. Apa namanya? Kamu masukin di komputer nilainya gitu ya. Terus kemudian nanti kamu kerjakan di Excel-nya, nanti Excel-nya aja dikumpulin. Dan kesimpulannya seperti apa. Ya, gitu aja. Mudah-mudahan begitu, ya. Nah, IKR adalah interquartile range, adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Kuartil bawah itu Q1, kuartil atas adalah Q3. Ya, NIKR adalah IKR yang ternormalisasi. Pak dapat angka 0,7413 dari mana Pak? Jangan tanya saya. Itu udah kesepakatan. Ya, itu yang dibikin oleh para profesor-profesor semua itu udah gitu. Kita tinggal pakai aja karena kita belum profesor. Ya, kalau kita udah profesor ya kita harus mikirin buat yang lebih gampang lagi, ya. Oke? Ya. Terus kemudian IKR sama dengan Q3 dikurangi Q1, NIKR adalah IKR kali 0,7413. Ya, udah ketemulah nilai ZBI. ZBI adalah SI dikurangi median dibagi dengan NIKR atau IKR kali IKR dari SI ya, IKR dikali dengan 0,7413. Ya, jadi ketemulah namanya ZBI. Nah, untuk ZBI adalah AI dikurangi BI dibagi dengan akar 2. Apabila, nah ini ada keterangannya, apabila AI lebih besar daripada BI. Jadi kalau misalnya dari lab A, terus kemudian nilainya 13,5 dan 12,5, berarti pakai AI min BI akar 2. Ya. Atau nilai apabila median AI kurang dari BI, ya, median AI. Jadi median AI, ya. Sorry ya, saya ulang lagi. Jadi apabila median AI lebih besar dari BI, median itu berarti nilai tengahnya, nilai tengah dari AI semuanya itu dicek mediannya berapa dibandingkan antara AI dan BI, ya. Jadi kalau AI lebih besar daripada BI, ya, itu berarti pakai yang DI-nya adalah AI min BI. Kalau misalnya dia mediannya AI-nya lebih kecil daripada BI-nya, berarti BI min AI. Sehingga DI sama dengan ZBI sama dengan DI dikurangi median dibagi NIKR atau IKR kali 0,7413. Ya, nilainya nanti ditulis sebelah kanannya. Jadi SI, terus kemudian ZBI, DI, dan ZWI. Sebelah kanannya seperti itu. Ya, ke kanannya. Oke, outlier ketika nilai ZWI atau ZBI-nya itu adalah lebih dari 3 atau kurang dari 3. Atau kurang dari min 3. Jadi, suatu lab dikatakan dia kompeten adalah ketika ZBI dan ZWI-nya ada antara min 2 sampai dengan 2. Ini untuk yang kompeten. Ya. Nih, kamu bisa baca di sini, ya. Jadi yang kompeten antara 2 sampai dengan min 2. Atau nilai Z-nya mutlak adalah kurang dari 2. Min 0,05 berarti kompeten dia. Kalau min 2,1 berarti dia sudah diperingati. Karena antara apa? Antara min 2 dengan min 3 di tengah-tengah. Antara 2 dengan 3 di tengah-tengah ada diperingati. Itu udah berarti harus tetap dikerjain. Ya. Kalau misalnya antara nilai mutlaknya lebih besar dari 3, jadi lebih besar dari 3 atau kurang dari min 3, ya udah sudah otomatis dia outlier. Dan outlier itu kalau ada outlier, ada yang diperingati, itu laboratorium harus memberikan rencana ke depan, ya bagaimana untuk menangani masalah ini. Kalau enggak, kamu tidak melampirkan nanti rencana seperti apa dan tindak lanjutnya seperti apa, labmu bisa dibekukan. Artinya bukan dibekukan nggak boleh beroperasi, bukan. Tetapi lab kamu nanti bisa jadi akan menjadi suatu lab yang tidak ada legokannya. Karena legokan itu dipercaya. Nah, hasil dari pengujian kita itu, kenapa sih harus kita akreditasi ISO 17025 segala macam? Karena apa? Ketika ada orang masuk ke lab kamu, terus kemudian diuji di lab kamu,
terus kemudian data hasil analisisnya dibawa ke Jepang misalnya. Di Jepang kita nggak perlu lagi, Pak, ini bagus kok datanya, tunjukin aja datanya di COE-nya seperti ini. Oh, di Jepang nggak perlu lagi dia menganalisis lagi. Ya, mungkin saja kalau dia kurang percaya dianalisis ya boleh-boleh aja sih. Tetapi kan untuk menghemat apa namanya analisis itu. Karena apa? Bisa jadi analisisnya mahal juga gitu ya di Jepang loh teh, ya, gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi antara yang diperingati ataupun yang outlier itu harus ini, harus apa namanya? Harus ada tindak lanjutnya. Kalau outlier pasti harus tindak lanjutnya dan mungkin nggak sampai sebulan, tidak lanjut aja sampai sebulan itu maksimal dan kita harus mengusahakan sekali gimana caranya meyakinkan kepada asesor bahwa lab kita itu ternyata outliernya ada permasalahan di sini. Akar masalahnya ini. Terus kemudian nanti tindakan penyelesaiannya adalah misalnya saya pernah dapat outlier itu adalah di oven ya kadar air secara ZBI-nya ya, jadi antara yang di luar lab-nya itu kalau dibandingin dengan lab yang lain masih kompeten. Tapi di dalam lab saya itu karena data A dan data B-nya itu rada jauh datanya, itu kita outlier. Sehingga apa? Bisa jadi karena apa? Naruh si sampelnya antara yang di pojok sini dengan pojok sono di dalam ovennya itu berbeda panasnya. Sehingga akhirnya kita beli oven baru lagi, ya beli oven baru lagi terus kemudian kita kalibrasi ya. Jadi mulai dari pembuatan surat beli oven baru, dapat balasan dari pabriknya, barang datang kapan, terus kemudian dikalibrasinya kapan, pengajuan surat kalibrasinya kapan, sampai kalibrasinya datang, terus kemudian kita uji homogenitas lagi, dapat hasil bagus, itu kasih ke asesornya, itu nggak sampai sebulan. Itu bagi lab cepat sekali itu, ya, karena kebetulan ovennya ada. Ya, terus kemudian kita bisa ngajukan ke laboratorium kalibrasinya, oh ya udah deket kan, kalau mereka deket jauh hampir sama gajinya kan, deket aja mas setengah hari selesai, ya udah langsung gitu ya, artinya memang cepat dalam penanganannya gitu ya. Terus kemudian kasih ke asesornya, asesor oke, approval oke. Nah, asesor nanti ada di rapat kemarin kamu ada pasti harusnya ada ya, ada rapat namanya rapat pantek ya, panitia teknis. Nah, itu menentukan bahwa laboratorium itu dapat akreditasi dari kan atau enggak, itu ada. Itu harusnya dijelasin jelas kemarin. Ya, kalau biasanya dulu saya kasihkan di minggu ke-6 dan minggu ke-7. Gitu, ya. Jadi itu mulai dari awal tuh, dari awal bikin dokumennya segala macam saya jelasin di situ ya. Ya, kalau sekarang enggak di kurang ya enggak apa-apa ya, kan itu rezeki kamu. Oke ya. Nah, contoh berhitungannya seperti apa? Ya, nanti kamu bisa ini. Nah, ini tadi adalah data yang sudah diinikan. Ya. ZBI antar lab, ya ini di dalam lab, artinya dalam lab itu antara membandingkan antara data A dengan data B aja, ya, seperti itu. Nah, ini kamu bisa pelajari di sini dulu, ya. Nah, di sini ada ini kamu pelajari dulu semuanya, ada semuanya ya, median, ya, dari tengahnya, 3 G-nya berapa atau kuartil atasnya, ini kuartil bawahnya, IKR-nya. IKR tadi ngitungnya gimana coba, ayo, ya. Q3 kurangi Q1, yaitu ada IKR, dikali 0,74 sekian itu ada adalah IKR. Cafe robustnya minimum, maksimum, rentangnya, nah ini bisa. Rentang itu adalah nilai paling bawah nilai paling atas dikurangi nilai paling bawah itu rentang. Maksimum, minimum adalah nilai minimum paling bawahnya berapa, maksimumnya berapa, seperti itu. Cafe robustnya itu adalah CV-nya, CV robustnya ya. Oke, gitu ya. Yang paling penting adalah di sini dan kemudian datanya kamu masukkan di yang antar lab ini. Ya, yang di antar lab ini, ya. Jadi nanti di situ ketahuan di sini nih antar labnya. Nah, kalau lihat dari data ini ya, berarti kalau uji yang di Dickson tadi, uji Dickson itu di bawah yang di nomor 11 dan nomor 7, dia udah dikeluarin, berarti antar labnya pun dia sudah tidak ada di sini, sudah pasti outlier. Itu ya. Jadi outlier, udah pasti outlier. Ya, ingat-ingat ya, udah pasti outlier. Nah, dari yang kumpulan data yang dimasukkan tadi ya, yang selain 11 dan 7 ya, yang di awal tadi, itu nanti dicek lagi di dalam labnya gimana. Ya, ternyata ada $1 atau $S itu ya di sini ya di halaman
berapa ini? Di halaman 18. Ya, di halaman 18. Ya. Di halaman 18 ini ada 2,86. Jadi tadi gimana? Antara min 2 sampai 2 berarti kompeten. Min 2 sampai min 3 atau 2 sampai 3 adalah diperingati, lebih dari 3 adalah outlier. Ya. Tanya gimana? Kalau misalnya kita ada minus nilainya sekian, berarti misalnya nomor 19, nomor 20. Di dalam labnya, di within labnya antara uji 1 dengan uji 2, dia ternyata diperingati. Ini harusnya nggak segini nih. Gitu ya, harusnya Anda dua-duanya. Seperti contoh nomor lab 1. ZBI-nya ya 0 dan ZWI-nya 0,4. Berarti dia kompeten. Nah, loh Pak, kalau gitu berarti nilainya kita deket-deketin aja. Belum tentu. Belum tentu itu ya. Jadi banyak hal di sini ya. Kenapa kok bisa nilainya mana? Yang ini ya nomor 20 ya, 370,50 dan 381. Itu kan nilai antar labnya ya, hasil antar labnya itu kan jauh-jauhan. Kita nggak pernah tahu bahwa lab lain itu seperti apa gitu loh. Itu makanya di profisiensi itu kalau outlier makanya sangat direkomendasikan tuh begitu. Karena apa ya, kita nggak tahu gitu ya. Misalnya Anda 370 kok yang yang A-nya 370, yang B-nya adalah kok 381 ya. Udah saya deketin aja lah ke 370 misalnya. Ternyata outlier. Nah, gue nggak ngerti, kamu nggak tahu itu ya. Seperti itu. Ya penuh misteri juga gitu. Artinya nggak tahu akan seperti apa gitu ya. Jadi ya data yang ada di situ ya dikerjakan. Ya kalau bisa sih setelah baca data ini sih ya mungkin akan di tengah-tengah aja nilainya, dikit-dikitan aja ya. Gitu. Oke. Kalau kita lihat lagi ya, ada satu yang outlier di yang nomor 8. Ya. Oke, saya mau repeat lagi. Untuk menggambarkan di histogram, itu cukup Anda buat rata-ratanya dari masing-masing lab. Jadi buat rata-ratanya di masing-masing lab itu nanti bisa masuk ke histogram. Histogram yang awal tadi, pertama kali kan dapat data itu yang seperti ini, diagram batang tadi. Ya, histogram ya, diagram batang ya, kalau nggak salah ya namanya ya. Oke, seperti itu. Nah, ini di lab nomor 8 dia double ya. Jadi ini antar lab. Antar labnya dia enggak, ya, tapi di dalam labnya jauh. Ya karena apa? Datanya adalah 441,80 dan yang satu lagi 395. Padahal sampelnya sama. Nah, ini butuh jam terbang yang tinggi untuk bisa apa ya? Untuk bisa analisis ya. Karena apa? Sampel yang dikirimkan oleh KAN untuk uji profisiensi itu sedikit. Maksimal paling 4 kali ulangan udah habis sampelnya. Coba lu bayangin. 4 kali ulangan udah habis nilainya. Ya. Bukan dia ngirimkan 2 kilo gitu, enggak. Dia cuma 4 kali doang habis. Jadi misalnya dia satu kali di SNI misalnya dia yang ditimbang 2 gram. Ya, di SNI ditimbang 2 gram. Dia mungkin ngasih cuma 10 gram sampelnya ya. Enggak banyak-banyak. Ya, jadi kamu ngulang 3 kali ulangan habis itu udah habis sampelnya ya. Sepengetahuan saya begitu ya. Jadi seperti itu. Dan kita nggak boleh lagi minta lagi. Kalau kita minta berarti apa? Berarti labnya tidak kompeten. Nggak boleh minta. Ya tapi ya malu aja sih masa minta sih gitu ya. Seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti Anda tinggal hitung, kasih tanda sebelah kanannya apakah lab ini oke atau enggak. Ya. Oke, sekarang yang di atas ya silakan Anda hitung homogen apa tidaknya pakai rumus yang tadi. Terus kemudian stabilitasnya bisa dihitung stabilitasnya. Terus kemudian untuk uji profisiensi lab ya berikan statusnya. Ini datanya buat kamu lihat datanya. Oh datanya udah saya urutin ya udah bagus ya seperti itu. Nanti berikan statusnya ZBI-nya seperti apa, ZWI-nya seperti apa. Terus kemudian ada tugas di rumah ya karena ini semua di rumah ya udah nggak apa-apa tugas di rumah semuanya kamu kerjakan yang ini. Nanti saya buatin kuisnya ya kuisnya mungkin ada lama lah 2 jam 3 jam atau mungkin dikumpulin besoknya gitu ya. Ingat balik lagi ini semua saya kerjakan buat Anda. Jadi kalaupun Anda nggak ngerjakan
terus kemudian dapat dari pacarmu, dapat dari cowokmu, misalnya cewekmu gitu ya, atau mungkin dapat dari teman dekatmu, terus kemudian kamu kumpulin dan kemudian kamu dapat bagus, ya itu balik lagi ke kita. Apa sih, ngapain sih kita ke sini gitu ya? Ngapain kita kuliah di IPB kalau memang cuman mau cari yang seperti itu aja ya. Jadi kalau mau yang seperti itu ya terserah kamu lah gitu. Saya nggak ngasih komentar karena ya iya itu tadi gitu yang mau kuliah siapa gitu ya. Balik lagi ya. Jadi jangan sampai kita tertekan gitu ya. Jangan sampai mungkin oh iya karena kan bapak ibu saya pengen sekolah di sini pak. Ya kamu harus tahu harus memberikan justifikasi gitu loh bahwa aku nggak cocok di sini kalau memang nggak cocok gitu ya. Tapi kalau misalnya aku juga nggak punya pilihan yang lain ya kerjakan sebaik-baiknya kan gitu ya. Misalnya Pak saya di IPB sudah kadung Pak udah semester 4 Pak ngapain juga mau pindah misalnya gitu ya. Ya kalau memang udah sadar begitu ya prinsipnya adalah dimanapun kamu berada berikan yang terbaik ya itu prinsipnya ya. Oke itu kamu kerjakan dulu. Kalau nggak tahu silakan Anda menghubungi saya di nomor WA. Mana ya tadi ya lupa saya. Saya nggak ingat saya nomor yang ini soalnya nomor ini ya. Oke di nomor ya di nomor 085947585267 ya sebelum nomornya ganti ya pakai yang itu. Oke di nomor yang itu ya Anda bisa tanya macam-macam ya. Mungkin lebih baik kalau Anda buatin grup atau mungkin di LAN. Ya, LAN-ku mana tadi kemarin ya lupa saya. Tapi nggak ada yang ngetes kok ya. LAN-ku apa ya? LAN-ku itu Zaimax. Oh, apa sih? Oh ya, Zaimax 3 following ya. Following kamu-kamu aja. 0 follower. Ya, emang saya baru bikin ya. Oke. Terus kemudian nggak apa-apa sini aja. Ayo ini anak cantik saya ini. Baru mandi, Dek. Habis main pasir ya. Ya. Oke ya, jadi nanti kamu di ini aja apa namanya di line aja ya. Oke, namanya Zaim Spasi Max. Kalau nomor teleponnya beda lagi di sini 08810245565595. Itu untuk yang di line. QR code-nya nah ini. Boleh ngubungin saya di line boleh. Ngubungin Bisa saya dipoto juga boleh. di mana? Bisa dipoto juga boleh. Oke. Oke ya. Ih, Oke. Tayar tuh buat mobil di tayar itu tayar yang titik mobil itu loh. Oh, oke. Ya, oke segitu dulu video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.